Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang namanya pelajaran kehidupan. Nah seringkali dalam hidup ini kita mengalami ujian, mengalami tantangan. Bahkan ada beberapa yang menjadikan kita itu sebuah pelajaran hidup. Nah pelajaran hidup inilah yang menurut saya sangat penting untuk menjadi bekal kita di masa mendatang. Dan ada 3 pelajaran hidup yang terpenting yang akan bisa mengubah masa depanmu jauh lebih baik. Oke, setelah yang satu ini. Dalam kehidupan ini mungkin berbeda sekali dengan dunia perkuliahan atau dunia sekolah gitu ya. Kalau kita di dalam sekolah atau kuliah, kita ini seringkali untuk mendapatkan ujian atau mungkin kita mengikuti sebuah ujian, kita tuh harus belajar dulu, belajar yang baik supaya kita bisa ujiannya bisa dapat nilai yang sangat baik dan bisa lulus. Nah, sedangkan dalam kehidupan itu seringkali kita sebaliknya, kita diuji dulu, kita dapat ujian dulu, maka kita baru bisa belajar. Itulah uniknya hidup. Jadi mungkin di komunitas di sini bukan sekedar kita belajar bagaimana untuk mendapatkan income, ya kan, belajar tentang sosial media, belajar tentang digital marketing, tapi kita hari ini belajar tentang pelajaran hidup yang sangat-sangat penting yang berguna untuk masa depan kita di masa mendatang. Dan hari ini kita akan belajar 3 pelajaran hidup ini ya yang sangat penting yang bisa mengubah hidupmu jauh lebih baik. Oke. Yang pertama yaitu pelajaran hidup apa teman-teman? Ayo boleh tulis di kolom chat atau di kolom komentar ya. Kira-kira pelajaran hidup apa yang penting buat masa depan kita. Nah ini versi saya gitu ya. Pelajaran pertama yang paling penting yaitu dompet yang kosong. Ketika Anda mungkin hari ini kesulitan ekonomi atau mungkin kita punya dompet yang nggak ada isinya gitu ya. Wah pak kan nggak enak ya kan, kita punya keterbatasan atau kita punya satu keadaan hidup di mana seringkali dompetnya kosong gitu loh. Tapi ingat teman-teman, ketika kita punya satu kondisi atau keadaan di mana keadaan dompet kita mungkin lagi kosong atau mungkin kita ini hidup di lingkungan yang kita sebutnya ya, lingkungan yang dimana orang yang kesulitan secara ekonomi, ini akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat kuat ketika kita bisa melewati itu gitu ya pastinya ya. Dan ketika teman-teman di sini merasa Pak saya kok didapat atau mungkin saya kok berbeda dengan yang lain, orang lain lebih beruntung Pak daripada saya Pak. Nah kita harus patut syukuri apapun keadaan kita saat ini, karena ketika kita punya satu masalah gitu ya, itu akan menjadikan kita lebih kreatif dan mencari jalan keluarnya, mencari solusi. Bukan berarti di sini saya ngomong ketika ada keadaan lebih nggak punya atau mungkin keadaan miskin gitu lebih baik daripada keadaan yang kaya gitu ya, Anda terlahir kaya, bukan. Tapi ketika Anda hari ini terlahir di mana kondisi keluarga Anda atau mungkin di mana kondisi Anda sekarang ini Anda kekurangan uang ya kan, Anda dompet Anda seringkali tidak ada isinya gitu kan, maka itu akan menjadikan Anda akan lebih punya mental yang lebih kuat ya kan. Yang kedua, Anda akan berpikir lebih kreatif dan berpikir lebih keras supaya bagaimana bisa mendapatkan solusi ya, sehingga Anda bisa mengubah hidup Anda, mengubah masa depan Anda. Oke, dibanding dengan orang-orang yang mungkin hari ini semuanya sudah siap atau mungkin semua sudah menyenangkan dan semuanya sudah teratur dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kalau hari ini Anda mengalami hal ini teman-teman, hal pertama yang kita harus syukuri adalah kita dibentuk akan lebih kuat ya kan. Kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa lebih kreatif, dan kita bukan orang yang tipe yang cengeng ya kan. Bukan berarti hari ini saya mengatakan kepada teman-teman di sini yang orang tuanya sudah mampu atau kaya, Anda bukan punya mental yang kuat atau mungkin mental Anda ini mental lemah, bukan. Tapi ketika Anda belajar, mungkin bagi teman-teman di sini yang merasa saya ini orang tua saya mampu Pak, tapi Anda belajar bagaimana Anda berjuang dari sendiri, berjuang dari nol, ya kan. Anda merasakan pernah di titik Anda nggak punya uang, Anda di titik di mana Anda kesulitan ekonomi, maka Anda kan sangat-sangat bersyukur ketika Anda di titik Anda punya satu ekonomi yang baik. Ini satu menurut saya filosofi dari saya sendiri teman-teman.
Ketika apa yang kita kerjakan itu ibaratnya kita ambil air dengan keringat dan air mata kita sendiri gitu ya, maka kita akan menghargai setiap tetesan air yang kita bawa. Itu pasti. Jadi ibaratnya kalau kita hari ini berusaha betul-betul, mungkin dari Anda nol, atau mungkin Anda merasa privilege Anda itu berbeda dengan yang lain, dan Anda bisa berhasil dari nol, maka Anda akan menghargai setiap apa yang Anda kerjakan. Ya, jadi dompet yang kosong ini menurut Anda musibah atau sebuah anugerah? Itu tergantung dari sudut pandang Anda, gitu ya. Dan kalau saya ngomong, mungkin ini bisa disebut anugerah, bisa disebut juga dengan musibah. Tidak semua musibah itu jelek, betul kan? Karena musibah itu selalu bisa ada hikmah di balik itu. Dan ketika kita bisa mendapatkan hikmahnya dan kita bisa belajar dari itu, maka kita akan jadi orang yang lebih kuat. Dan ketika Anda berhasil pun, Anda akan jauh lebih puas. Oke? Yang kedua yaitu, menurut saya pelajaran hidup yang terpenting dan yang akan mengubah hidup kita ke depan, yaitu yang namanya patah hati, teman. Nah, ketika Anda mungkin merasakan yang namanya patah hati, Anda diputus cinta oleh mungkin pacar Anda atau mungkin orang-orang yang Anda sayangi gitu kan, itu akan membuat kita belajar artinya namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini mungkin mudah diucapkan, tapi tidak mudah dijalankan, tidak mudah dilakukan. Tapi ketika Anda bisa punya satu filosofi atau mungkin punya prinsip hidup bahwa saya harus belajar untuk ikhlas, maka hidup Anda akan jauh-jauh lebih damai dan lebih tenang. Nah, ketika Anda punya masalah ke depannya, entah itu Anda mungkin dihianati oleh teman Anda, entah itu apapun lah yang membuat Anda hari ini sakit hati atau jengkel atau kecewa, ya kan, dikecewakan oleh orang-orang yang kita percaya mungkin, maka Anda sudah mengerti gitu, Anda sudah pernah menjalani bahwa oke lah, saya bisa belajar untuk ikhlas dan bisa memahami bahwa hidup yang saya alami atau hidup yang saya jalani ini nggak ada yang sempurna. Saya siap untuk menerima ini dan saya siap untuk move on, belajar untuk maju lagi. Ya, kalau kita bicara patah hati, ya kan, atau mungkin kita bicara Anda mungkin punya bisnis lalu Anda mungkin bangkrut, ya kan, punya mungkin kegagalan di situ. Itu sama-sama kita harus move on kan. Kita harus mengikhlaskan yang lalu, kita harus berangkat dan belajar untuk memulai sesuatu yang baru dari nol, dan kita semangat untuk meraih sesuatu yang lebih luar biasa ke depan. Oke, tadi yang kedua patah hati, yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu kegagalan. Kegagalan ini poin yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap manusia tidak ada yang dilahirkan terus gitu ya, pasti berhasil, pasti jadi semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Seringkali kita menuai kegagalan, seringkali kita mengalami kegagalan sebelum kita mencapai ke garis finish atau keberhasilan yang ingin kita capai. Nah, tetapi ini yang akan menguatkan kita, ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih teguh, pribadi yang lebih konsisten, pribadi yang lebih berkomitmen untuk bangkit lagi. Ada satu kata yang bagus itu ya, satu quotes, bahwa kita gagal 7 kali, kita bisa bangkit 8 kali. Ya, entah itu Anda punya kegagalan di bidang apapun yang Anda alami saat ini, tapi percayalah, kegagalan itu bukanlah suatu akhir dari segalanya, ya kan? Tapi kegagalan itulah yang membuat kita bisa berhasil di kemudian hari. Dan keberhasilan dan kegagalan itu satu paket, teman-teman. Jangan seringkali kita pisah-pisahkan. Kalau gagal ya gagal aja, Pak. No, saya bilang kegagalan dan keberhasilan itu satu paket. Ketika Anda ingin berhasil dalam bidang sesuatu apapun, maka Anda harus siap, ya kan, ada proses yang Anda alami, yaitu namanya proses kegagalan itu. Dan ketika kita menyikapi kegagalan itu bukan sebagai akhir dari segalanya, kegagalan itu adalah sebagai batu loncatan dan proses untuk kita bisa berhasil, maka kita akan memandang kegagalan itu bukan suatu hal yang menyulitkan hidup kita atau mungkin membuat hidup kita jauh lebih buruk, bukan, tapi kegagalan itulah yang menguatkan kita. Oke, dari 3 hal ini teman-teman, mungkin dari Anda sendiri boleh tulis di kolom komentar, Anda mungkin udah pernah mengalami yang mana? Apakah Anda punya dompet yang kosong, atau mungkin hati yang tersakiti gitu ya, Anda pernah patah hati, atau mungkin kegagalan. Ya, kalau Anda sudah punya 3-tiganya ini, Anda pernah mengalami ini semua, saya yakin dan percaya Anda akan dibentuk lebih dewasa, dan Anda punya satu kebesaran hati yang luar biasa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like ya, subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.